Generasi muda Indonesia harus memahami bahwa lingkungan yang terjaga akan menjadi aset terbaik bagi pariwisata Indonesia. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, konsep kelestarian lingkungan atau ekowisata akan mempercepat tujuan pariwisata Indonesia ke depan. Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam peluncuran program talk show secara virtual bertajuk Bersama Generasi Kini atau Berani. Kita bermimpi bahwa Indonesia akan menjadi epicentrum, menjadi kawah candra di muka sekaligus referensi pusat ekoturism dunia. Dan saatnya sekarang kita untuk bangkit dan kita menang melawan COVID. Together, pelataran Kemenparekraf, we can do it. Program Berani ini merupakan bagian dari 2 program yang dilakukan oleh Kemenparekraf bersama-sama dengan kami. Program yang pertama adalah Berani, adalah bersama anak muda tadi sudah disampaikan oleh Ibu, dan tadi saya tambahkan sedikit. Yang kedua adalah program ekowisata. Ini penting, karena wisata Indonesia bukan wisata biasa. Program talk show Berani dengan target total 5 episode ini akan menampilkan pemuda-pemudi bangsa berprestasi di berbagai bidang masing-masing dan melahirkan tema berbeda di setiap episodenya. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, iNews melaporkan. Pemirsa, jika keadaan Anda sedang kurang baik, sebaiknya tidak mengemudikan kendaraan Anda. Seperti yang dialami pengemudi di Kota Madiun, Jawa Timur ini yang menabrak sejumlah kendaraan dan hampir diamuk massa karena berkendara dalam kondisi linglung. Beginilah reaksi warga yang kesal dengan ulah pengemudi yang berkendara dengan ugal-ugalan dan menabrak sejumlah mobil hingga gerobak sampah. Beruntung aksi warga yang marah tidak berlanjut menjadi pengeroyokan karena polisi datang ke lokasi untuk mengamankan sang penabrak. Saat diinterogasi, sang penabrak yang merupakan pria paruh baya tampak linglung dan bingung. Entah karena sedang mabuk atau karena hal lain. Namun akibat ulahnya, 3 mobil dan sebuah gerobak sampah mengalami kerusakan. Melayu tak Uber, terakhir nabrak itu dengan rempe selatan RFC. Itu berapa kendaraan yang ditabrak tadi? 1, 2, 3, satunya kita ini nyalih, Pak. Oh gitu. Orangnya apa? Kemungkinan mabuk atau gimana Pak mungkin? Wah gak anu wong tak atem botol itu linglung ngono. Oh gitu ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas sempat terganggu. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke kantor Satuan Lalu Lintas Polres Madiun Kota. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Puluhan tenda resepsi pernikahan di Pelaihari, Kalimantan Selatan dibongkar petugas karena melanggar aturan PPKM. Tenda dibongkar karena resepsi berlangsung hingga lewat pukul 11 siang. Kedua mempelai pengantin ini hanya bisa terdiam melihat tenda resepsi pernikahannya dibongkar oleh petugas gabungan setempat. Begitupun panitia pernikahan hanya mengikuti aturan PPKM yang berlaku. Tenda resepsi pernikahan terpaksa dibongkar oleh petugas karena melewati pukul 11 siang. Di Kota Pelaihari, Kalimantan Selatan, petugas mendatangi rumah warga yang menggelar pernikahan dan membongkar satu persatu tenda resepsi. Selain pembongkaran di Kota Pelaihari, pembongkaran tenda resepsi juga dilakukan di Kecamatan Penyipatan. Petugas gabungan telah melaksanakan pemantauan tempat-tempat resepsi pernikahan dan membongkar tenda sesuai kesepakatan. Orang yang melaksanakan resepsi pada hari ini juga kami melaksanakan pembongkaran terhadap mereka-mereka yang masih melaksanakan resepsi pernikahan. Melaksanakan resepsi minggu depan nih Pak, bagaimana Pak? Kami mengharapkan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, untuk pelaksanaan resepsi pernikahan agar ditunda sampai dengan berakhir masa PPKM level 4. Penerapan PPKM level 4 dan Instruksi Bupati nomor 8 tahun 2021 ternyata masih sulit dilaksanakan di lapangan. Warga pun diimbau taat aturan PPKM agar pandemi segera berakhir. Dari Pelaihari, Kalimantan Selatan, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Vaksinasi tahap pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta disambut antusias ibu hamil. Ratusan ibu hamil rela mengantre sejak pagi sebelum jam layanan dibuka.
Inilah suasana di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. 200 ibu hamil mengantri untuk disuntik vaksin COVID-19. Berbeda dengan vaksinasi warga biasa, antrian vaksin ibu hamil lebih lama karena pemeriksaan kesehatan ibu hamil oleh petugas membutuhkan waktu yang lebih. Setelah diperiksa kesehatan, satu persatu ibu hamil disuntik vaksin. Ya, untuk kesehatan sendiri dan bayi juga sih, dari anjuran bidan juga. Vaksinasi ini untuk ibu hamil dengan usia kandungan 13 minggu ke atas. Kami udah mendata ini untuk hari ini sekitar 200 orang ibu hamil. Untuk jenis vaksin yang kami gunakan saat ini adalah Sinovac. Bagi ibu hamil yang belum sempat terlayani akibat keterbatasan dosis vaksin, petugas meminta untuk bersabar karena akan ada vaksinasi berikutnya. Sementara bagi yang telah divaksin, diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga siang tadi, tercatat jumlah penambahan sebanyak 5.436 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat sudah 4.079.267 kasus terkonfirmasi dan 3.743.716 diantaranya sembuh. Sementara yang meninggal dunia hari ini 568 orang, sehingga total saat ini mencapai 132.491 orang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Akibat aliran sungai tersumbat, lahar dingin Gunung Api Sinabung meluap hingga menutup akses jalan. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan akses jalan tersebut. Meluapnya lahar dingin Gunung Api Sinabung diakibatkan aliran sungai tersumbat oleh material batu dan pohon yang dibawa oleh lahar. Batu dan lumpur serta genangan air setinggi 1,5 meter menutup jalan sepanjang kurang lebih 100 meter dan membuat jalan utama kecamatan di Desa Sukanalu putus. Pemerintah Kabupaten Karo berupaya membersihkan material lahar dingin dengan menggunakan alat berat. Masyarakat diimbau waspada karena lahar dingin Sinabung bisa kembali meluap jika hujan deras terjadi di gunung, mengingat sungai jalur lahar dingin masih tersumbat. Untuk pencegahannya supaya lebih hati-hati, was-was kalau ada hujan, supaya tidak mendekati jalur-jalur yang kita perkirakan sangat berbahaya ya. Di Desa Kutambaru, jalur laharan, nah ini sekarang harus lebih hati-hati. Pemirsa, lindungi keluarga Anda, patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir. Bukan begitu, Stefani? Ya, benar sekali, Fandi, dan jangan lupa pemirsa untuk terus mendukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Saya Fandi Asif, undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.